Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Ya, bagus-bagus disaut. Nama gua Andi Dwi Prayogo. Waduh panjang. Biasa dipanggil Andi deh. Gua cerita sedikit pribadi gua aja sih. Siapa gua? Sebenarnya gak ada yang peduli sih siapa gua. Tapi ya gua kasih tahu sedikit aja. Gua itu lahir 9 Juni. Wah, tahun 99 loh, lengkap loh. Gua habis ulang tahun kemarin. Umur gue 21 tahun. Gue ini sebenarnya orang-orang biasa. Cuma gue sosokan. Gue kalau gue tuh ada gengsi gue. Biasanya kayak gitu. Contoh-contohnya tuh kayak gue sebenarnya munafik lah istilahnya. Cuman itu gue selalu jaga gengsi. Misalnya kayak hal sederhana atau hal penting. Pokoknya gue sosokan aja. Gue sosokan orang baik. Padahal mah gue dendam juga. Misalnya kayak gitu. Tapi kan ya namanya orang belajar sosokan gak masalah. Ya itu. Dan gue juga orangnya bucin sih kalau kata orang lain. Tapi gue gak merasa diri gue bucin. Kalau istilahnya itu bucin tak bertuan. Asik. Udah budak cinta tapi gak punya tuannya siapa. Jadi semua orang dibucinin aja. Dari zaman gue sekolah. Dari zaman gue sekolah mungkin sampai sekarang ini. Sampai terakhir kali bikin podcast. Ya adalah beberapa part cerita gue. Dan gue setiap kali gue bucin itu alhamdulillah sih dapat pelajaran. Ya gue jadi lebih sadar lah sama keadaan. Kalau kadang ada orang yang dengerin, misalnya orang bilangin gitu ke gue, lu jadi orang jangan gini-gini. Gue suka dengerin, kayaknya gak gitu deh. Tapi pas kalau gue udah kejadian dan ternyata omongan dia bener, baru gue mikir, oh iya ada benernya juga. Iya bener, apa lo? Bener, gue kayak mungkin anggapnya meremehkan lah omongan dia. Tapi pas udah terjadi tuh bener. Dari 1000 kisah bucin gue, asik 1000. Ya banyak sih, cuman semuanya itu menyedihkan lah kalau bisa kalian tahu. Gak apa-apa, gue gak sedih, gak apa-apa. Gak usah heran. Tapi jujur, mungkin itu yang membuat karakter dan pribadi gue lebih kuat. Sampai sekarang gue sering diledek sama teman-teman gue masalah percintaan. Tapi gue juga gak pikir pusing sih, gue gak terlalu peduli. Dan gue pengen lebih fokus ke masa depan. Banyak kan om-om yang kampret-kampret tapi istrinya cakep. Iya karena kaya. Nah gue pengen kayak gitu aja sih. Makasih. Ya pokoknya gue mau jadi orang yang mapan lah gimana istilahnya untuk mencapai star itu dulu. Karena gue udah gagal dalam percintaan ya udah gue jadi kayak gini aja. Tapi jujur dalam percintaan pada usia sepantaran kita atau 21 tahun lah atau remaja itu kita butuh sih. Itu untuk berpenyemangat, bahkan untuk motivasi. Kayak contoh si Amin tadinya tuh gak punya kehidupan, tapi karena datangnya cinta, dia bisa expert dirinya, dia bisa memacu dirinya lebih dan punya motivasi ekstra buat dia ke depannya melangkah. Ya udah lumayan sih hasilnya. Gak tinggi doang gitu maksudnya. Kayak Ajun juga sekarang udah punya motivasi hidup karena dia merasa dia punya target atau sesuatu yang diituin karena dia punya cinta atau teman hidupnya nanti. Woi, gue lagi patah hati, woi. Ya, kalau Pai juga mungkin belum, tapi udah ada niatan dan kepikiran kalau si Pai. Dan kalau gue sih nggak ada sih dan belum, tapi semoga lah. Dan kalau menurut gue agak senang juga sih. Nih biasa kalau menurut gue nih. Biasanya kalau orang yang abis lulus teman sekolah, misalnya kayak kami contoh, kalau orang teman lulus, seharusnya itu masing-masing sih udah renggang, udah punya dunia masing-masing. Kayak misalnya punya kesibukan sendiri ya, lu tetap sama kesibukan lu lah. Udah jarang lah ngumpul-ngumpul. Kebetulan kita itu kebalikannya. Justru setelah lulus kita malah lebih akrab, kita lebih bisa mengenal satu sama lain. Ada part dimana kita jalan-jalan apa. Bahkan kita juga tahu pribadi nih orang kayak gimana nih di depan cewek atau apa, sekampret-kampret kita tahu loh. Karena setelah lulus justru kita semakin akrab, di mana orang lain semakin renggang kita semakin akrab. Ya nggak tahu apa yang terjadi, cuman ya mungkin karena kita asik aja, kita enjoy. Contoh-contoh hal kayak main kartu atau apa. Tapi gue sih selalu menang kalau main kartu. Gue kasih tahu aja ya ke kalian. Kita ada game peraturan kayak poker sama belort. Nah lu cari sendiri coba di Google kayak gimana itu. Ya itu biasa kita pertandingan gengsi aja. Cuma hal sederhana gitu buat kita
ikatan kita jadi lebih kuat sih. Padahal harusnya kita udah punya kesibukan masing-masing loh. Setelah lulus tuh ya lu gua. Kalau gua nggak nyaman ya udah, tapi kita justru tambah rekat. Jadi gue salut sih ke mereka. Termasuk ke gua juga mungkin. Ditambah ada kedatangan teman baru juga yang pada masa sekolah itu nggak ada. Namanya si Michael Abdul Rifai bin Fulan lah pokoknya. Itu dia di masa sekolah tuh beneran nggak ada. Dia bener-bener nggak kenal sama sekali sama kita. Dan itu bener tadi diceritain baru ketemu kita itu saat kita membutuhkan dia. Tapi dia menghilang, bukan, nggak itu avatar. Oke. Kita butuh untuk waktu itu oke lah kita pemuda yang menyalahgunakan KJP. Iya, kenapa emang? Gue jujur aja. Kita nyirin KJP untuk kebutuhan pribadi, untuk beli pulsa atau apa. Nah itu kita bingung kan nyari channel atau nyari tempat. Kadang kan di tempat tertentu tuh potongan harganya tinggi tau. Ya gue kasih tahu kalau seumuran gue pasti lo tahu dong KJP. Nah ada tempat nyirin KJP yang ada potongannya lebih murah dan pahit tahu. Gue juga heran tahu dari mana. Tapi ya dia tahu dan kita coba ke sono. Itu awal ketemunya. Setelah itu ya gue ajak kan, karena gue menurut gue ya teman-teman gue atau lingkungan gue orangnya ibaratnya kebetulan nggak liar lah. Sekarang sih mungkin udah liar, tapi pada saat itu tuh dulu nggak liar dan bener-bener hangat rasanya. Ya gue ajak aja dan kebetulan Pai juga orangnya kan welcome. Udah enjoy dan sampai sekarang nggak tahu kenapa udah berapa tahun itu terjadi. Udah sekitar 3 atau 4 tahun. Nggak terasa sih. Tapi ya dalam persahabatan itu, dalam cerita itu ya tetap banyak lika-liku berantem. Sampai beberapa part terakhir ya hubungan pertemanan kita nggak sehebat kata orang. Kita juga baru-baru mulai dan kita juga pasti punya masalah dalam persahabatan. Tapi kalau misalnya itu terjadi ya sebisa mungkin ya kita harus hadapin. Kalau gue sih pengen jadi orang netral, tapi susah juga sih. Gue sukanya Peter Pan, gimana ya? Itu jokes, oke? Itu netral band, maksudnya gue jelasin juga jokes gue. Ya kayak gitu. Dan kalau misalnya itu aja sih kisah cerita sedikit gue yang gak penting. Kalau misalnya menurut coach gue quotes nih, dan harus gue terapin juga sih. Dengerin keren nih. Iya. Ayo mikirin masa depan, pikir dan lakukan. Cia. Iya dong, ayo mikirin masa depan, pikir dan lakukan. Tuh. Kita pikirin masa depan kita dan kita lakukan. Itu aja sih. Dan itu juga pengen gue praktekkan dalam hidup gue. Oke? Makasih udah dengerinnya. Abis podcast tetap abis.